Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Wulandari dengan nomor NIM 860493, prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya di sini akan berpresentasi tentang ontologi, epistologi, dan aksiologi. Kemudian juga, saya mempunyai latar belakangnya dengan mata kuliah tersebut. Pertama, ilmu pengetahuan sebagai hasil dari proses berpikir manusia untuk mendorong kita untuk memahami dan mencari kebenaran tentang dunia di sekitar kita. Kedua, yaitu dalam memahami ilmu pengetahuan, kita juga perlu untuk memahami tiga pilar tersebut. Yaitu apa saja sih tiga pilar ilmu filsafat? Pertama, ada ontologi. Kedua, ada epistemologi. Dan ketiga, ada aksiologi. Ya, yang dimana dari ketiga pilar tersebut untuk membantu kita untuk menjawab pertanyaan fundamental, untuk mengenal apa sih, bagaimana sih, dan untuk apa ilmu pengetahuan tersebut itu. Ya, untuk ketiga, presentasi saya ini akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang pengertian, kemudian juga ruang lingkup ya, kemudian juga tentang hubungan tiga pilar tersebut dalam pengetahuan ilmu pendidikan di dunia. Pertama, ada ontologis. Pengertian ontologis ini yaitu berasal dari kata Yunani, yaitu artinya ontos, yang berarti ada, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat keberadaan objek ilmu. Kemudian, ontologi berusaha menjawab pertanyaan apa yang ingin kita ketahui dan bagaimana wujud ilmu objek tersebut. Kemudian juga berdasarkan objek yang telah kita telaahi dalam ilmu pengetahuan itu ada dibagi menjadi dua macam ya. Kemudian juga apa saja sih objek tersebut itu? Pertama, ada objek material, kedua, ada objek formal. Pertama, kita bahas dulu itu objek materialnya ya. Pertama, objek material yaitu adalah bahan ya atau lapangan yang menjadi fokus dalam penelitian suatu ilmu. Contohnya bagaimana? Pertama, contohnya dalam ilmu fisika tentunya kita memerlukan objek materialnya adalah benda, kemudian juga dan fenomena alam. Sementara dalam ilmu ekonomi, objek materialnya adalah perilaku manusia tersebut ya dalam kaitannya dengan produksi, kemudian juga distribusi serta untuk konsumsi. Kedua, ada objek formal. Kita bahas untuk lebih jauhnya lagi dengan atau lebih singkatnya lagi apa artinya objek formal tersebut. Pertama, objek formal adalah sudut pandang manusia atau perspektif yang digunakan dalam meneliti suatu objek materi tersebut ya. Contohnya bagaimana? Pertama, ilmu fisika meneliti tentang objek material dengan sudut pandang hukum-hukum alam. Sedangkan nih ya, dalam ilmu sejarah meneliti objek material dengan sudut pandang kronologis. Kemudian juga yang kedua ya, ada epistemologi nih. Apa sih untuk artinya epistemologi tersebut? Pertama, epistemologi berasal dari kata episteme, yaitu untuk pengetahuan ya, artinya pengetahuan, dan logia yaitu ilmu pengetahuannya. Nah, dalam satuan tersebut merupakan cabang filsafat untuk membahas nih ya, proses pengolahan pengetahuan, cara mendapatkan kebenaran, kemudian juga kriterianya juga bagaimana ya untuk menentukan kebenaran tersebut. Proses perolahan pengetahuan didapatkan melalui proses pertama, sistematis, kedua meliputi mengamati, mengumpulkan data, mengolah data serta mengklarifikasi data tersebut ya, merumuskan hipotesisnya bagaimana, melakukan edukasinya serta memverifikasinya hipotesis tersebut. Kemudian juga etika dan moral. Untuk mengetahui penggunaan ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan adanya etika dan moral. Kenapa? Yang pertama, untuk agar tidak merugikan banyak manusia, kemudian juga untuk tidak merugikan lingkungan serta kebersamaan kesejahteraan kita bersama. Ilmu juga bebas loh untuk nilai, ilmu bebas nilai ya. Terdapat perdebatan nih ya mengenai apakah ilmu bebas nilai atau tidak. Pendapat ini yang mengatakan ilmu bebas nilai berpendapat bahwa ilmu hanya fokus untuk pengungkapan kata atau pengungkapan fakta dan tidak terkait dengan nilai moralnya. Ilmu tidak bebas nilai. Pertama, pendapat yang mengatakan ilmu tidak bebas ini berpendapat bahwa ilmu harus mempertimbangkan antara nilai moral serta adanya nilai etika dalam penggunaan kata atau penggunaannya tersebut. Kenapa? Karena ilmu memiliki implikasi moral dan sosial yang sangat penting. Tiga, ada aksiologis nih ya. Apa sih pengertian aksiologis tersebut? Kita bahas dengan lebih singkatnya lagi ya. Pertama, pengertian aksiologis berasal dari kata aksios, yaitu bermanfaat. Merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Kemudian juga, aksiologis ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kita, yaitu untuk apa sih ilmu pengetahuan itu digunakan dan bagaimana sih kandungan nilainya di dalamnya. Nah, kemudian juga, kegunaan ilmu ini bermanfaat bagi manusia dalam berbagai aspek, seperti dalam bidang kesehatan, contohnya pemberantasan penyakit. Kedua, dengan ilmu ekonomi ya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, teknologi. Teknologi itu bagaimana? Untuk mengembangkan alat dan sistemnya. Keempat, yaitu sosial dan untuk mengatasi masalah. Kesimpulannya, ontologis, epistemologis, dan aksologis merupakan tiga pilar yang sangat penting dalam ilmu filsafat ini, yang saling terkait dan saling menopang atau saling menguntungkan. Memahami tiga pilar ini penting bagi kita untuk perkembangan ilmu pengetahuan ini, yang tentunya bertanggung jawab, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta dan etika. Pengetahuan yang baik dan benar harus didasari pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta dipadukan dengan etika agar dapat dipertanggungjawabkan dalam bermanfaat bagi kemajuan manusia. Sekian, terima kasih.